Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi lanjutan mengenai merger and acquisition outcome, and reporting on mergers and acquisition process price allocation. Oke, jadi anggota kelompok kami ada yang pertama ada Kamila Syafa, yang kedua ada Khairunisa, terus ada Diahur Rahman. Ulang, mengulang presentasinya. Jadi, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi lanjutan dari materi mergers and acquisition. Boleh next. Selanjutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Kamila Syafa, terus ada Fernisa, terus ada Khandi Rahman, dan saya sendiri Adi Pradipta, dan terakhir ada Fatih Musa Tabana. Boleh next. Nah, jadi ini ada table of content. Yang pertama, introduction to mergers and acquisition, terus acquisition outcomes, terus understanding process price allocation, terus PPI process, dan yang terakhir ada financial reporting. Boleh next. Nah, yang pertama ada perkenalan pada merger dan akuisisi. Nah, jadi merger itu adalah penggabungan dari dua atau lebih dari perusahaan menjadi satu entitas, yang mana perusahaan yang mengambil alih dan membeli seluruh aset dari perusahaan tersebut dan kewajiban serta memiliki nilai 50% saham minimalnya. Setelah merger, perusahaan yang diambil berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima kompensasi berupa uang tunai atau saham. Merger ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mengurangi persaingan, serta menjaga keberlangsungan bisnis. Terus, kalau eh, akuisisi ini eh, merupakan usaha mengambil alih sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan, namun dengan tetap mengadakan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, merger dan akuisisi ini adalah cara mengembangkan sebuah usaha dengan cara yang lebih konsisten tanpa memakan biaya dan waktu yang banyak. Sehingga dengan merger dan akuisisi ini bisa mempunyai perusahaan tanpa mendirikan dari awal dengan sulit dan juga menanggung setiap risiko kegagalan usaha. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya adalah acquisition outcomes, success and failures. Jadi menurut Angwin Duncan pada tahun 2020, tahap integrasi pasca akuisisi ini merupakan fase penting yang memberikan gambaran keberhasilan dari proses merger dan juga akuisisi, di mana keberhasilan akuisisi perusahaan ini tidak hanya dari
segi legal dan juga finansial, namun juga melihat tercapainya apabila dua perusahaan yang bergabung ini mampu menyatu secara efektif baik dari sisi operasionalnya maupun budaya. Kegagalan dalam akuisisi dapat terjadi karena perusahaan belum optimal memperhatikan proses integrasi pasca akuisisi. Nah, proses integrasi ini diantaranya memperhatikan yang pertama kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perusahaan setelah akuisisi, serta membangun kepercayaan dari karyawan. Ketika kepemimpinan ini memberikan arah yang jelas, mengelola perubahan secara inklusif, dan peka terhadap dinamika organisasi yang diakuisisi, maka proses integrasi dapat berjalan lebih lancar. Namun apabila terjadi kekosongan arah dan pergantian manajemen yang terlalu cepat, maka dapat menimbulkan risiko disorganisasi dan juga kehilangan loyalitas karyawan. Dan yang kedua ada komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif ini penting untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi pasca akuisisi, di mana proses perubahan seringkali menimbulkan rasa khawatir di kalangan karyawan, terutama terkait peran dan masa depan mereka dalam struktur yang baru. Nah, oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, konsisten, dan menyeluruh ke seluruh level organisasi ini membantu membangun rasa aman dan juga mempercepat adaptasi karyawan. Baliknya, komunikasi yang terbatas, tidak terstruktur, atau tidak transparan itu menimbulkan spekulasi ataupun tanggapan negatif. Kemudian yang ketiga ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya organisasi ini merupakan tantangan terbesar dalam integrasi pasca akuisisi, di mana budaya kerja yang berbeda itu dapat menciptakan gesekan dalam hal komunikasi, pengambilan keputusan, maupun cara kerja sehari-hari. Nah, jika perusahaan mampu melakukan pendekatan yang inklusif dan aktif menyatukan nilai-nilai organisasi, tujuan, maka perbedaan ini bisa dikelola menjadi kekuatan yang kolaboratif. Sebaliknya, jika manajemen tidak menyadari dan menangani perbedaan ini dengan bijak, maka integrasi ini bisa terhambat oleh konflik internal dan juga menurunnya motivasi kerja. Kemudian yang keempat ada sistem integrasi. Perencanaan sistem integrasi ini mencakup penyatuan sistem teknologi, gabungan proses bisnis, integrasi struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan juga adaptasi budaya. Di mana perusahaan yang memiliki peta jalan integrasi atau integration roadmap yang jelas akan mampu mengelola kompleksitas transisi dan juga mencapai tujuan dari akuisisi. Sebaliknya, perusahaan yang menjalankan integrasi tanpa panduan strategis akan mengalami kebingungan arah, tumpang tindih tanggung jawab, dan juga kegagalan dalam mengoptimalkan sinergi dalam mencapai tujuan akuisisi. Kemudian yang kelima ada transfer pengetahuan. Ini sangat penting ketika perusahaan pengakuisisi ingin mengakses keahlian, pengalaman, dan juga informasi strategis yang dimiliki perusahaan target. Nah, agar proses transfer pengetahuan berjalan lancar, perusahaan perlu menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kontribusi dan juga keterlibatan karyawan, di mana keterlibatan karyawan yang aktif ini akan memperkuat pembelajaran organisasi dan juga mendukung inovasi di masa yang akan mendatang. Sebaliknya, jika karyawan itu merasa diabaikan dan juga tidak dilibatkan dalam struktur baru, maka informasi penting ini beresiko akan hilang. Uh, Lalu yang terakhir, yang keenam ada kecepatan integrasi. Kecepatan integrasi ini menjadi penting untuk disesuaikan dalam kompleksitas organisasi. Nah, integrasi yang terlalu cepat dapat menimbulkan disrupsi seperti ketidaksiapan sistem penolakan dari karyawan ataupun konflik budaya. Sebaliknya, integrasi yang terlalu lambat dapat menimbulkan ketidakjelasan terpanjang masa transisi, menurunkan motivasi kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan kecepatan dan tempo integrasi ini yang seimbang agar proses perubahannya itu berlangsung efektif tanpa mengganggu stabilitas dari organisasi. Nah, keberhasilan dari akuisisi ini tidak semata-mata ditentukan oleh kesepakatan legal dan juga nilai transaksi atau finansial semata, namun juga nilai strategis dari sebuah akuisisi yang benar-benar tercapai jika proses integrasi dijalankan secara efektif dan juga terencana. Nah, tahap integrasi ini melibatkan aspek kompleks yang tadi yaitu kepemimpinan, komunikasi, budaya organisasi, kecepatan integrasi, dan juga um,
sistem integrasi yang perlu dikelola dengan cermat. Nah, apabila perusahaan mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut, maka akuisisi tidak hanya berjalan lancar, namun memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan dan juga daya saing perusahaan. Boleh slide selanjutnya? Eh, Faktor-faktor kesuksesan dan juga kegagalan dalam merger dan juga akuisisi menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh Malika Junapa dan juga Nayak pada tahun 2007, kemudian Tower Watson pada tahun 2012, Davis tahun 2009, dan Limex pada tahun 2007, terdapat tiga kelompok besar yang mempengaruhi kesuksesan dan juga kegagalan akuisisi, yaitu ada aspek due diligence, budaya, dan juga kepemimpinan. Yang pertama, ada faktor due diligence. Due diligence ini adalah proses penilaian dan juga analisis mendalam terhadap kondisi perusahaan target sebelum merger ataupun akuisisi dilakukan. Nah, proses ini mencakup analisis keuangan, hukum, operasional, SDM, pajak, kewajiban kontraktual seperti sewa, lisensi, dan juga potensi risiko yang mungkin timbul di masa depan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu uh, sesuai dengan uh, kenyataan dari perusahaan target dan membantu perusahaan untuk uh, menyiapkan strategi integrasi sesuai. Nah, keberhasilan dari proses due diligence ini ditentukan oleh ketelitian dari tim yang terlibat dan juga kecukupan waktu pelaksanaannya. Nah, contoh dari kasus due diligence ini adalah keberhasilan akuisisi yang ditopang oleh proses uh, oleh pabrik baja Siskarta 2 di Meksiko oleh Ispat Steel yang kini menjadi Mitra Steel pada tahun 1991. Nah, sebelum mengakuisisi Ispat Steel ini eh, menurunkan tim yang terdiri dari 20 manajer dari cabang mereka ya yang di Trinidad dan juga di Indonesia, di mana tim ini tuh dibagi berdasarkan fungsi keuangan, pemasaran, dan juga manajemen dan biaya. Nah, untuk melakukan proses penilaian atau due diligence ini, setiap tim ini diminta untuk meninjau ulang hasil kerja tim lainnya untuk mengurangi bias dan juga kesalahan analisis. Nah, hasil dari diligence menunjukkan bahwa hasil Skarta 2 ini memiliki banyak kendala, di mana hanya beroperasi pada kapasitas 20%, kualitas produk baja rendah, dan juga karyawan yang kurang termotivasi. Nah, namun ISPAT tetap melanjutkan akuisisi dengan harga yang dianggap wajar sebesar 220 juta US dollar. Nah, mereka melihat potensi jangka panjang yang besar. Nah, setelah diakuisisi, ISPAT menjalankan strategi perbaikan yang tepat dan juga berhasil mengubah Siskarta menjadi salah satu pusat pendapatan utama perusahaan mereka. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa due diligence atau proses penilaian dan analisis yang mendalam ini dapat membantu perusahaan memahami resiko, menyusun strategi yang sesuai, dan juga mengambil keputusan investasi yang tepat. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan aspek yang penting yang mencakup nilai, keyakinan, juga pola komunikasi, serta cara kerja yang berkembang dalam suatu perusahaan. Ketika dua perusahaan ini bergabung, nah, perbedaan budaya ini seringkali menjadi sumber konflik yang eh, tidak dapat dikelola dengan baik. Nah, oleh karena itu, kultur due diligence ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kesenjangan budaya yang mungkin menghambat proses integrasi. Nah, perusahaan ini harus menilai kesesuaian budaya kerja, gaya komunikasi, dan juga sistem manajerial antara mengakuisisi dan juga target, di mana eh, strategi integrasi budaya ini harus dirancang untuk menciptakan harmonisasi termasuk pelatihan lintas budaya, pembentukan nilai bersama, dan juga pelibatan karyawan dalam proses perubahan. Jika perusahaan mengalami kegagalan dalam menyelaraskan budaya organisasi, itu dapat menimbulkan resistensi atau menurunkan loyalitas dan menyebabkan keluarnya talenta penting dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ini merupakan aspek strategis pasca merger atau akuisisi, di mana pemimpin ini memiliki tanggung jawab untuk menyatukan visi, mengarahkan perubahan, dan juga menjaga stabilitas perusahaan. Nah, gaya kepemimpinan yang tidak selaras antara dua perusahaan ini dapat menciptakan gesekan internal dan juga
dapat menghambat tercapainya sinergi atau tujuan dari akuisisi. Boleh slide selanjutnya. Eh, Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita pahami apa itu Purchase Price Allocation atau PPA. Jadi dalam dunia bisnis, terutama dalam transaksi merger dan akuisisi, konsep Purchase Price Allocation atau PPA ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaporan keuangan pasca akuisisi. PPA ini adalah proses pengalokasian harga pembelian perusahaan yang diakuisisi ke berbagai aset dan juga liabilitas yang dapat diidentifikasi berdasarkan nilai wajar. Proses ini dilakukan agar laporan keuangan pihak pengakuisisi mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dan dari aset dan kewajiban yang diperoleh melalui akuisisi tersebut. Nah, PPI ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan standar akuntansi akuisisi. Tanpa PPA, laporan keuangan dapat mencatat aset dan kewajiban berdasarkan nilai historis yang mungkin tidak lagi relevan atau mencerminkan kondisi pasar aktual. Lalu menurut myskill.id, PPI ini diperlukan karena adanya potensi pembedaan besar antara nilai buku atau book value dan juga nilai wajar atau market value dari aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan dapat menyesatkan para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja dan juga posisi keuangan perusahaan pasca akuisisi. Sementara itu, PPA ini membantu dalam mengukur secara akurat goodwill, yaitu nilai tambah yang dibayarkan di atas nilai bersih aset teridentifikasi yang mencerminkan potensi keuntungan masa depan, loyalitas pelanggan, atau reputasi merek. Boleh di next? Boleh di next? Ya, selanjutnya adalah komponen-komponen penting dalam PPA. Yang pertama adalah harga akuisisi atau purchase consideration, yaitu nilai total yang dibayarkan oleh pihak pembeli kepada pemilik perusahaan target dalam bentuk uang tunai, saham, ataupun instrumen lainnya. Yang kedua adalah aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Nah, ini merupakan aset dan kewajiban yang dapat dikenali secara terpisah dan juga dinilai secara andal, termasuk aset tetap, inventaris, aset tidak berwujud seperti merek dagang atau hak paten, serta liabilitas seperti utang usaha. Yang selanjutnya adalah penilaian nilai wajar, yaitu aset dan liabilitas yang diambil alih harus dicatat berdasarkan nilai wajarnya, bukan berdasarkan nilai bukunya. Jadi ada penyesuaian terhadap nilai ini yang dapat menghasilkan peningkatan atau write up atau penurunan atau write down nilainya. Yang keempat adalah goodwill, yaitu selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar bersih dari aset dan liabilitas yang teridentifikasi. Goodwill ini dianggap sebagai aset tak berwujud dan mencerminkan nilai dari faktor-faktor yang tidak dapat diukur langsung, seperti brand equity, pengalaman manajemen, atau sinergi bisnis yang diharapkan. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari PPA. Pelaksanaan PPA ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi akuisisi ini dicatat secara transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Manfaat utamanya yaitu menyajikan laporan keuangan yang mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dari aset yang diperoleh. Lalu PPA ini juga menentukan nilai goodwill secara tepat yang nantinya perlu diuji secara berkala untuk impairment. Yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan oleh manajemen dan investor. Yang keempat menjadi dasar bagi kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan dan juga pengaturan pajak. Nah, dengan memahami pengertian dan fungsi dasar dari PPI ini, perusahaan dapat mengelola proses akuisisi secara lebih akuntabel dan juga lebih terstruktur, sehingga setiap transaksi bisnis besar dapat dipertanggungjawabkan secara finansial maupun strategis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, bisa di next. Lalu selanjutnya ada proses PPA. Proses PPA umumnya dilakukan dalam beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus menentukan harga akuisisi. Ini adalah total imbalan yang diberikan oleh pihak pengakuisisi dapat berupa kas, saham, surat utang, dan aset. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi aset dan liabilitas yang akan diakuisisi atau telah diakuisisi. Eh, Umumnya perusahaan harus mengidentifikasi seluruh aset berwujud maupun tak berwujud, serta liabilitas yang dapat dikenali pada tanggal akuisisi. Lalu yang ketiga ada menentukan nilai wajar aset dan liabilitas. Penilaian dilakukan terhadap seluruh aset liabilitas teridentifikasi menggunakan metode penilaian yang sesuai, seperti pendekatan pasar dan biaya. Lalu yang terakhir ada menghitung goodwill atau gain from bargain purchase. Setelah nilai wajar aset dan liabilitas diketahui, selisih antara harga pembelian dengan nilai wajar aset bersih akan menghasilkan goodwill. Itu jika selisihnya positif. Atau keuntungan pembelian murah, bargain purchase, jika selisihnya negatif. Bisa di next. Di sini ada contoh perhitungan PPS sederhana. Misalkan PTA mengakuisisi 100% saham PTP dengan total pembelian sebesar 10 miliar. Setelah dilakukan penilaian nilai wajar, aset dan liabilitas PTB adalah sebagai berikut contohnya. Eh, ada komponen dan nilai wajar. Di sini ada aset lancar dengan nilai 3 miliar, aset tetap 5 miliar, aset tak berwujud 1 miliar, liabilitas atau utang 3 miliar. Maka setelah ditotal aset dikurang liabilitas itu ada 7 miliar. Langkah selanjutnya itu kita harus menghitung goodwill. Rumusnya itu harga akuisisi dikurang nilai wajar aset bersih. Maka itu 10 juta. Ini harga pembelian PTA 10 miliar dikurang 7 miliar. Maka goodwill yang didapat adalah 3 miliar. Dengan demikian, PTA akan mendapat aset bersih sebesar 7 miliar dan goodwill sebesar 3 miliar dalam laporan keuangan konsolidasinya. Untuk implikasi sendiri, goodwill yang dihasilkan oleh proses PPA dicatat sebagai aset tak berwujud, namun tidak diusutkan. Sebaliknya, goodwill harus diuji penurunan nilainya tiap tahun. Jika nilai tercatat goodwill lebih tinggi dari nilai yang dapat dipulihkan, maka perusahaan harus mengakui rugi penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Dengan penerapan PPA yang akurat dan sesuai standar, laporan keuangan pasca akuisisi akan lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari transaksi bisnis yang dilakukan. Ini juga sekaligus meningkatkan transparansi bagi para pemangku kepentingan. Baik, bisa di next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nextnya adalah financial reporting and accounting implication of merger and acquisition. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, merger dan akuisisi itu merupakan transaksi bisnis transformatif yang secara fundamental itu mengubah struktur dan juga posisi dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Jadi nggak cuma sekedar kesepakatan jual beli, merger dan akuisisi juga bisa membawa implikasi yang signifikan terhadap praktik pelaporan keuangan dan akuntansi sebuah perusahaan. Nah, selain itu memahami dampak-dampak ini bisa sangat krusial. Jadi karena apa? Karena untuk memastikan transparansi, kemudian juga kepatuhan terhadap standar akuntansi sebuah perusahaan, serta penyajian informasi yang akurat bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Jadi yang pertama adalah konsolidasi laporan keuangan. Jadi setelah merger atau dan akuisisi, terutama jika perusahaan pengakuisisi itu memperoleh kendali atau lebih dari 50% kepemilikan, konsolidasi laporan keuangan itu menjadi sebuah keharusan. Kenapa? Karena proses ini menyatukan seluruh
aspek dari laporan keuangan sebuah perusahaan itu sendiri. Misal dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban entitas anak ke dalam laporan keuangan entitas perusahaan induk. Jadi bisa menciptakan gambaran finansial gabungan yang utuh gitu. Nah, ada beberapa aspek kunci dalam konsolidasi laporan keuangan. Yang pertama adalah penyatuan pos aset dan liabilitas. Jadi semua aset dan kewajiban perusahaan target itu dicatat pada nilai wajar mereka di tanggal akuisisi. Kemudian juga penyesuaian signifikan itu kan sering terjadi jika ada perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar. Misalnya pada properti, peralatan, dan juga aset tak berwujud seperti paten. Kemudian aspek yang kedua adalah penghapusan transaksi intragroup. Jadi transaksi internal antara perusahaan induk dan perusahaan anak itu misalnya piutang ataupun utang internal, kemudian juga penjualan antar perusahaan itu harus dihapus atau dieliminasi. Karena ini dilakukan untuk mencegah adanya penggandaan pencatatan dan juga memastikan laporan konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Kemudian aspek yang ketiga adalah kepemilikan non pengendali atau minority interest. Jadi jika akuisisi tidak 100%, misalnya 80%, sisa presentasi kepemilikan oleh pihak lain itu disebut kepemilikan non-pengendali. Jadi bagian ini disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan konsolidasi dan juga dalam laporan keuangan konsolidasi dan juga mencerminkan bagian laba rugi yang diatribusikan kepada mereka. Kemudian aspek yang keempat adalah pengaruh waktu akuisisi. Jadi jika waktu akuisisi ini terjadi di tengah tahun fiskal, laporan laporan laba rugi konsolidasi hanya akan memasukkan kinerja keuangan perusahaan target sejak tanggal akuisisi dan seterusnya, tergantung waktu dari tanggal akuisisi. Next slide. Selanjutnya adalah pengakuan goodwill dan uji penurunan atau impairment test. Jadi sebagaimana yang rekan saya sudah sebutkan di awal, salah satu konsekuensi akuntansi paling menonjol dari merger dan akuisisi adalah pengakuan goodwill. Jadi goodwill ini muncul sebagai selisih lebih antara harga perolehan akuisisi dengan nilai wajar bersih dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Ini sering kali dicerminkan sebagai nilai elemen tak berwujud seperti reputasi merek, kemudian juga basis pelanggan, dan juga jaringan distribusi ataupun sinergi yang diharapkan. Jadi sesuai standar akuntansi seperti PSAK 222 revisi tahun 2010, goodwill goodwill tidak diamortisasi, artinya nilainya itu nggak disusutkan secara periodik seperti aset berwujud atau beberapa aset tak berwujud lainnya. Tetapi sebagai gantinya, goodwill harus diuji secara berkala minimal setahun sekali untuk melihat apakah ada penurunan nilai. Pengujian ini dilakukan pada level cash generation unit atau CGU, yaitu unit terkecil yang menghasilkan arus kas independen. Jika nilai tercatat goodwill lebih tinggi uh, jika nilai tercatat goodwill lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, yaitu nilai mana yang lebih tinggi antara nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka perusahaan itu harus mengakui kerugian penurunan nilai. Nah, kerugian inilah yang dicatat dalam laporan laba rugi dan dapat berdampak signifikan pada laba bersih. Next, next slide. Selanjutnya adalah pengaruh merger dan akuisisi terhadap laba bersih dan return on investment. Ada beberapa dampak pada laporan laba bersih perusahaan. Yang pertama adalah beban integrasi. Jadi proses integrasi itu seringkali menimbulkan biaya signifikan, termasuk biaya hukum, kemudian juga biaya penasihat keuangan, restrukturisasi organisasi, kemudian juga pesangon karyawan, dan juga investasi sistem teknologi yang baru. Biaya-biaya ini umumnya membebani laba bersih secara temporer. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian nilai aset. Jadi peningkatan nilai aset pada saat akuisisi itu bisa menyebabkan beban penyusutan atau amortisasi di masa mendatang yang lebih tinggi, yang pada gilirannya bisa menekan laba bersih. Kemudian yang ketiga adalah potensi sinergi. Dalam jangka panjang,
Tujuan utama merger dan akuisisi adalah mencapai sinergi operasional. Misalnya bisa menghemat biaya dari skala ekonomi, kemudian juga peningkatan pendapatan dari pangsa pasar yang lebih besar. Jadi sinergi ini bisa diharapkan dapat meningkatkan margin laba dan laba bersih secara berkelanjutan. Nah, penurunan ROI pasca merger dan akuisisi itu bisa mengindikasikan bahwa integrasi belum berjalan optimal atau nilai strategis dari akuisisi itu belum terwujud sepenuhnya. Next slide. Kemudian ada perubahan struktur modal dan utang. Jadi akibat dari proses merger dan akuisisi ini seringkali mempengaruhi struktur modal perusahaan secara substansial, tergantung pada bagaimana transaksi tersebut didanai. Nah, jika dalam eh, kasus pertama yaitu dengan kas internal cash deal. Jadi penggunaan kas internal dapat mengurangi likuiditas perusahaan dan berpotensi menimbulkan risiko jika dana yang tersisa itu nggak mencukupi untuk kebutuhan operasional lainnya. Kemudian dengan penerbitan utang atau leverage buyout. Jadi pendanaan melalui utang akan secara signifikan meningkatkan rasio leverage perusahaan, misalnya rasio debt to equity, dan ini menambahkan beban bunga dan resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan saham baru atau equity financing, yaitu dengan menerbitkan saham baru untuk membiayai akuisisi eh, dan nggak dan dengan tidak menambah utang, tetapi dapat menyebabkan dilusi kepemilikan bagi pemegang saham yang ada gitu. Jadi jadi bagian mereka atas laba dan kendali perusahaan itu bisa berkurang. Nah, perubahan-perubahan ini tercermin dalam laporan posisi keuangan, misalnya dalam peningkatan liabilitas dan ekuitas. Kemudian juga laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Struktur modal struktur modal pasca merger dan akuisisi juga mempengaruhi peringkat kredit perusahaan dan biaya modal jangka panjangnya. Next slide. Jadi setelah merger dan akuisisi juga eh, mengakibatkan adanya kewajiban pengungkapan atau disclosure. Jadi standar akuntansi dan perusahaan pasar modal mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure yang komprehensif terkait transaksi dari merger dan akuisisi dalam laporan keuangannya. Nah, transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mematuhi prinsip Good Corporate Governance atau GCG itu sendiri. Nah, informasi yang umumnya ada di laporan keuangan atau laporan transaksi merger dan akuisisi ini adalah yang pertama, identitas perusahaan yang diakuisisi, kemudian juga tanggal efektif akuisisi, kemudian yang ketiga ada harga perolehan dan rincian metode pembayaran, misalnya kas ataupun saham atau kombinasi dari yang tadi disebutkan. Kemudian yang keempat adalah rincian aset dan liabilitas yang diperoleh serta setiap penyesuaian nilai wajar. Kemudian yang kelima adalah jumlah goodwill yang diakui dan metode pengukurannya, termasuk asumsi kunci yang digunakan dalam uji penurunan nilai. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, informasi yang harus diungkap meliputi yang keenam adalah dampak akuisisi terhadap laporan laba rugi dan arus kas. Seringkali dengan menyajikan informasi pro forma untuk periode sebelumnya seolah-olah akuisisi sudah terjadi. Nah, kegagalan dalam pengungkapan yang memadai itu bisa menimbulkan resiko reputasi reputasi perusahaan menurun, kemudian juga denda dari regulator, dan juga bahkan potensi tuntutan hukum dari pemegang saham. Next slide. Next bisa dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus pada PT Alfa Indonesia. Yang pertama itu gambaran umum pada perusahaan.
PT Alfa Indonesia ini merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang manufaktur alat elektronik rumah tangga. Dalam upaya memperluas pasar dan lini produknya, pada tahun 2024, PT Alfa Indonesia telah melakukan akuisisi terhadap PT BT Elektronik, sebuah perusahaan lokal yang fokus pada produksi komponen elektronik dengan jaringan distribusi yang luas di wilayah Jawa dan Sumatera. Akuisisi dilakukan dengan tujuan mempercepat integrasi supply chain, mengurangi ketergantungan impor komponen, serta meningkatkan efisiensi operasional. Transaksi akuisisi yang disepakati adalah dengan nilai sebesar 12 miliar yang dibayarkan secara tunai. Lalu untuk data akuisisi dan nilai wajar aset. Berdasarkan hasil valuasi independen, nilai wajar aset dan liabilitas PT Beta Elektronik pada saat akuisisi ini ada komponen, book value, dan nilai wajar. Kas dan setara kas pada nilai buku ini ada 500 juta, sedangkan nilai wajarnya juga 500 juta. Untuk piutang usaha ada 1 miliar di nilai buku, sedangkan di nilai wajar ada 950 juta. Lalu persediaan nilai buku 1,2, untuk nilai wajarnya ada di 1,5 miliar. Untuk aset tetap, nilai buku ada 3,5 miliar, nilai wajarnya ada 4 miliar. Merek dagang untuk nilai buku tidak tercatat, sedangkan di nilai wajar ada 800 juta. Untuk liabilitas, utang usaha dan pinjaman di nilai buku ada 2 miliar dan di nilai wajar juga ada nilai 2 miliar. Total aset bersih itu di nilai wajar ada 5 5 miliar 5,750 juta. Bisa di next. Selanjutnya kita harus menghitung goodwill. Nilai transaksi yang diakuisisi itu ada 12 miliar dibandingkan dengan nilai wajar aset yang sebelumnya disebutkan ada 5,750 juta menghasilkan selisih yang dicatat sebagai goodwill. Untuk rumus goodwill ada harga akuisisi dikurang nilai wajar aset bersih, yaitu 12 miliar dikurang 5 miliar 750 juta sama dengan 6 miliar 250 juta. Goodwill tersebut apa? Goodwill tersebut mencerminkan nilai dari reputasi PT Beta Elektronik, jaringan distribusi, hubungan pelanggan, serta potensi sinergi bisnis yang tidak dapat diukur secara langsung maupun dengan nilai uang. Lalu ada jurnal akuntansi PPE. Berikut adalah data dari akuntansi tersebut. Untuk kas di debit ada 500 juta, piutang usaha di debit ada 950 juta, persediaan ada 1,5 miliar, aset tetap ada 4 miliar, merek dagang ada 800 juta, goodwill di debit ada 6 miliar 250 juta, liabilitas di debit tidak ada, di kredit 2 miliar, kas pembayaran harga akuisisi sebesar 12 miliar. Untuk total di debit ada 14 miliar dan di kredit 14 miliar. Bisa di next. Implikasi terhadap laporan keuangan. Pencatatan goodwill sebesar 6,25 miliar akan dilaporkan sebagai aset tak berwujud pada neraca konsolidasi PT Alfa Indonesia sesuai PCAK 22. Goodwill tidak disusutkan namun wajib dilakukan uji penurunan nilai secara periodik atau secara bertahap. Jika pada tahun berikutnya terbukti bahwa nilai ekonomis goodwill menurun, maka perusahaan harus mencatat kerugian penurunan nilai yang akan berdampak langsung terhadap laba. Penerapan PPE ini secara akurat dan sesuai standar akuntansi memungkinkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Ini juga dapat membantu manajemen dan investor dalam mengambil keputusan strategis.
Dan terakhir ada kesimpulan dari studi kasus PT Alpa Indonesia. Menurut studi kasus ini, dapat dilihat bahwa proses PPA merupakan tahapan krusial dalam praktik akuntansi setelah suatu transaksi akuisisi. Proses ini tidak hanya sekedar pembagian harga beli ke dalam aset dan liabilitas yang teridentifikasi, tetapi juga mencerminkan bagaimana perusahaan mempersepsikan nilai ekonomi dan entitas yang diakuisisi. Salah satu hasil penting dari PPA adalah pengakuan goodwill, yaitu selisih antara harga akuisisi dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Goodwill mencerminkan ekspektasi atas manfaat ekonomis masa depan yang tidak secara langsung teridentifikasi, seperti reputasi perusahaan, hubungan pelanggan, loyalitas merek, ataupun keunggulan teknologi dan sumber daya manusia. Bisa di next. Baik, sekian saya kembalikan ke moderator. Baik. Setelah sama-sama kita dengarkan juga presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, mengenai merger dan akuisisi. Bagi teman-teman atau kepada Bu Kori, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya, terima kasih buat kelompok penyaji. Mungkin kami persilakan dulu buat anggota ya, mahasiswa untuk bertanya, sehingga diberi kesempatan mahasiswa dulu. Ada yang mau bertanya? Eh, ada yang mau bertanya? Tidak. Waktu zaman ibu dulu ya, tahun berapa ya, sudah nggak tahun sekarang, maksudnya udah lama itu kan major itu, masih ingat nggak, bank-bank BUMN gabung ya, sehingga bergabung menjadi Bank Mandiri ya. Nah itu kalau major. Tapi kalau akuisisi itu adalah Bank Bali ya, dengan bank, aduh lupa saya bank apa, mereka bergabung mengganti nama, akuisisi bernama jadi Bank Permata. Nah, di situ terjadi ke apa, ketidaknyamanan di antara karyawan karena karyawan yang berbeda digabungkan jadi satu ya. Nah, ternyata di bank satu lagi itu saya lupa namanya, nanti saya ingetin. Mereka sebelum akuisisi semua dinaikin jabatannya, sehingga nanti pada saat akuisisi karyawan dia pangkatnya sudah tinggi-tinggi dibandingkan Bank Bali dulu ya. Sehingga kalau gajinya mereka tetap lebih kecil pada Bank Bali, tapi membuat agak sungkan dari karyawan Bank Bali bergabung dengan akuisisi tadi dengan bank, nanti saya lupa banknya itu, sehingga timbul keresahan dan banyak karyawan yang keluar ya. Itu kalau jeleknya akuisisi ya. Kalau dia tidak, istilahnya budayanya beda, buat apanya beda, sehingga tidak menjadi kenyamanan bagi karyawan yang di yang lama digabung dengan yang baru. Itu pengalaman waktu ibu itu ya. Mbak Tan dulu. Silakan, ada yang mau bertanya atau memberi masukan? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh resen.
Tidak ada yang mau bertanya. Udah paham semua ya? Untuk hari ini dia apakah ada dua kelompok atau satu kelompok? Satu kelompok, Pro. Oh, satu. Tapi udah habis ya ini bahannya ya. Iya, ini kelompok terakhir. Oke. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa memberi masukan mengenai ini tadi, merger dan akuisisi, sehingga membuat sukses di dalam strategi ya, strategi integration tadi ya. Yuk pada denger nggak tadi? Kasihan nih Adi, Patin udah presentasi tapi yang lain kemana? Belum pada sarapan kayaknya, Bu. Oh sarapan. Oh kenapa nggak puasa hari Kamis? Faisal, Adib, Akhirul Ramadan, Amar, Sidik, Anang. Kita tunggu ya sampai 5 menit. Kalau nggak ada ya sudah. Tunggu, tunggu dia. Di apa tadi? Bisnis. Oke, silakan kepada Mas Amar pertanyaannya. Oke, terima kasih ya untuk kelompoknya Adip. Jadi mau nanya nih, dalam suatu pergerakan bisnis itu kan pastinya ada merger sama akuisisi kayak yang udah dijelasin tadi kan. Kira-kira dalam kegiatan itu ada nggak sih indikator yang bisa ngejadiin acuan nih kalau kegiatan ini harus dilakukan atau enggak? Soalnya kan ini melibatkan perusahaan lain ya, enggak cuma melibatkan perusahaan yang dimiliki itu sendiri. Jadi kira-kira apa aja indikator yang bisa dijadikan alasan nih, memperkuat alasan untuk kita melakukan merger ataupun akuisisi gitu. Oke, terima kasih Mas Amar buat pertanyaannya. Mungkin bakal kita diskusin dulu ya kurang lebih 5 menit. Baik, saya tambahkan sedikit ya. Maksudnya gini, merger dan akuisisi itu adalah dua strategi ya, dua strategi, eh, dua strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk memperluas operasi mereka ya, memperluas operasi mereka. Jadi bisa meningkatkan pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Itu ya rencananya mereka mengadakan merger atau akuisisi ya. Nah, kalau merger itu eh, penggabungan dua atau lebih perusahaan memiliki tujuan dan kegiatan usaha yang sama atau serupa. Ya, kayak tempo hari zamannya ibu itu bank BUMN itu bergabung ya, sehingga jadilah Bank Mandiri. Nah, tujuannya apa ya? Itu tadi untuk memajukan di suatu kekuatan usahanya tadi ya, sehingga bersatu antara bank-bank yang kurang bagus masuklah ke dalam situ ya, walaupun dia sama-sama bank pemerintah. Nah, sedangkan tujuannya untuk apa? Jadi merger itu dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ya kan karena kita mau lihat perusahaannya eh, pasar-pasangnya ya. Sehingga untuk meningkatkan efisiensi. Nah, selain itu untuk mengurangi biaya ya, dan meningkatkan kekuatan pasar. Dengan begitu, pasar akan kuat ya usahanya di pasaran. Nah,
jenis major ini dapat majornya horizontal, ya, horizontal antara perusahaan memiliki kegiatan usaha yang sama atau major yang vertikal. Ya, vertikal itu perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda tetapi terkait, ya. Maksudnya berbeda perusahaannya tapi kegiatan usahanya berbeda tetapi ada terkait lah, ya, istilahnya gitu. Nah, kalau akuisisi itu pengambilan alih, ya, pengambilan satu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga perusahaan yang diambil alih menjadi bagian perusahaan yang mengambil alih. Gitu. Manajernya semuanya ganti ya. Itu akuisisi. Nah, jelas tujuan akuisisi juga ada, yaitu dapat dilakukan untuk memperluas pasar, ya, pangsa pasar, dan meningkatkan keuntungan, meningkatkan kekuatan pasar, pastinya itu ya. Nah, jenisnya bisa akuisisi dapat berupa akuisisi aset, ya, pengambilan aset perusahaan lainnya, diambil aset-asetnya, atau akuisisi saham, yaitu pengambilan saham perusahaan lain tadi, ya. Dia mampan diambil. Nah, manfaat merger dan akuisisi pertama tadi saya katakan untuk meningkatkan efisiensi, ya. Artinya dengan mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Kedua, meningkatkan kekuatan pasar. Ya kan, tadi kekuatan pasar, yaitu meningkatkan kekuatan pasar dengan memperluas pangsa pasar untuk peningkatan, ya, kemampuan bersaingnya. Jadi dengan akuisisi kemampuan bersaingnya akan meningkat, ya. Meningkatkan keuntungan. Nah, merger dan akuisisi itu dapat meningkatkan keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya karena digabung, ya. Apa resiko merger dan akuisisi? Pertama, integrasi yang sulit. Artinya, merger dan akuisisi itu dapat menyebabkan integrasi yang sulit antara perusahaan yang bergabung atau yang diambil alih. Itu yang saya katakan di Bank Permata, sekarang namanya Bank Permata, itu sulit sekali mereka karyawan-karyawannya, ya, untuk berintegrasi. Kedua, kehilangan identitas. Jadi, dengan adanya merger dan akuisisi dapat menyebabkan kehilangan identitas perusahaan yang diambil alih. Kalau resiko keuangan, nah tadi kan kelompok tadi mengatakan ada suatu kasus, ya, yang tercatat yang gini, yang realnya begini, ya. Nah itu eh, akibat dari risiko keuangan, yaitu merger dan akuisisi dapat menyebabkan risiko keuangan yang besar, terutama jika perusahaan yang diambil alih memiliki utang yang besar. Dia punya utang besar, banyak, ya terpaksa perusahaan yang mengambil harus membayarnya atau menanggungnya, ya. Nah, sebenarnya merger dan akuisisi itu strategi bisnis yang efektif untuk memperluas operasi perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Tapi juga memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat hati-hati, ya, untuk menghindari risiko yang terkait. Risikonya ada tadi kan, misalnya di merger atau di akuisisi, risikonya itu dia punya utang di dalam laporan itu, ya, harus ditanggung. Itu ya, kelompok penyaji gimana? Apakah eh, sudah bisa dijawab pertanyaan temannya tadi? Oke, sudah bisa, Bu. Ya, silakan Fatih. Oke, terima kasih buat Amar karena pertanyaannya eh, bagus. Jadi dalam dunia bisnis kan keputusan itu penting ya, apalagi keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi. Jadi itu bukan hal yang sepele. Ada banyak faktor juga yang perlu dipertimbangkan perusahaan untuk melakukannya. Nah, mungkin beberapa indikator tadi udah disebutkan sama Bu Kori dengan lengkap. Jadi saya coba sampaikan apa yang kelompok kami diskusikan aja. Ya, Jadi
indikator pendorong merger dan akuisisi ini secara garis besar ada tiga kategori atau indikator utama yang memicu sebuah perusahaan untuk mempertimbangkan hal itu, yaitu merger dan akuisisi. Jadi indikator yang pertama adalah indikator strategis. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa tumbuh dan mendominasi. Ini adalah alasan paling umum. Jadi perusahaan itu melihat merger dan akuisisi sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan strategis yang sulit diraih perusahaan itu sendiri. Karena dengan merger dan akuisisi, pertumbuhan cepat dan diversifikasi itu bisa dilakukan perusahaan. Jadi bayangin aja ada sebuah perusahaan yang mau nembus pasar baru, pasar yang lebih luas gitu, atau menawarkan produk yang berbeda dengan cepat. Nah, membangun dari nol itu butuh waktu dan biaya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu mengakuisisi atau mereka menawarkan untuk diakuisisi, mereka itu bisa langsung melompat masuk dan mendiversifikasi portofolio perusahaan mereka. Kemudian uh, dalam indikator strategis ini ada poin sinergi. Jadi ini adalah kata kunci dalam merger dan akuisisi sinergi. Sinergi berarti nilai gabungan dua perusahaan itu akan lebih besar dari jumlah nilai masing-masing perusahaan secara terpisah. Jadi sinergi bisa berupa satu penghematan biaya, misalnya menghilangkan fungsi yang tumpang tindih, dan juga mengoptimalkan rantai pasokan, dan juga ataupun menutup fasilitas yang nggak efisien. Kemudian dari sinergi ini, poin keduanya adalah peningkatan pendapatan atau revenue sinergi. Contohnya memperoleh akses ke pelanggan baru. Saluran distribusi juga bisa lebih luas dan juga kekuatan penjualannya bisa digabungkan sehingga bisa lebih besar. Kemudian dalam indikator strategis ini, perusahaan bisa memperkuat posisi kompetitif mereka. Jadi dengan membeli pesaing, misalnya sebuah perusahaan itu bisa mengurangi persaingan di pasar, kemudian juga memperluas pangsa pasar dan juga meningkatkan daya tawar daya tawar dari perusahaan mereka itu sendiri. Ini kayak mengkonsolidasikan atau menggabungkan kekuatan di industri atau pasar itu tersebut. Kemudian yang keempat, poin keempat di indikator strategis ini adalah akses ke teknologi atau keahlian baru. Jadi jika sebuah perusahaan itu merasa tertinggal dalam inovasi ataupun membutuhkan talenta khusus, merger dan akuisisi ini bisa menjadi cara yang cepat untuk mengakuisisi teknologi atau tim teknologi dari perusahaan yang lain. Kemudian indikator yang kedua adalah indikator finansial. Jadi bagaimana perusahaan itu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Karena di balik strategi itu pasti ada angkanya. Nah, aspek finansial juga pasti sangat krusial dalam pengambilan keputusan merger dan akuisisi. Poin pertama dari indikator finansial adalah eh, peningkatan nilai perusahaan. Jadi tujuan inti dari setiap merger dan akuisisi itu adalah untuk menciptakan nilai nilai yang lebih bagi para pemegang saham. Jadi ini bisa melalui efisiensi yang lebih baik, kemudian juga pertumbuhan pendapatan dan juga optimalisasi struktur modal. Kemudian poin yang kedua dalam indikator finansial adalah kondisi keuangan perusahaan target. Seringkali perusahaan mengakuisisi pengakuisisi itu mencari target yang memiliki aset yang belum dimanfaatkan secara optimal atau underprice. Mereka itu melihat potensi untuk membeli dengan harga diskon, kemudian melakukan perbaikan manajemen ataupun perbaikan operasional lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dengan memanfaatkan aset yang sebelumnya itu nggak bisa dimaksimalin oleh perusahaan sebelumnya. Kemudian poin ketiganya adalah kondisi pasar yang menguntungkan. Karena ketika tingkat suku bunga yang rendah, misalnya akan memudahkan perusahaan untuk membiayai akuisisi melalui pinjaman dengan biaya yang lebih murah, atau jika harga saham perusahaan pengakuisisi itu sedang tinggi, itu bisa menjadi alat tawar yang sangat efektif dalam kesepakatan. Itu tadi adalah indikator finansial. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah indikator operasional. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menjadi lebih efisien dan lebih kuat.
Karena efisiensi dalam operasional sehari-hari itu juga menjadi pertimbangan penting bagi sebuah perusahaan. Poin yang pertama dari indikator operasional ini adalah penghematan biaya operasional. Jadi mirip dengan sinergi biaya, penghematan biaya operasional ini berfokus pada penggabungan operasi harian untuk menghilangkan duplikasi dan menciptakan skala ekonomi. Kemudian poin yang kedua adalah mengurangi risiko. Jadi dengan diversifikasi produk atau geografis melalui merger dan akuisisi, perusahaan itu bisa mengurangi ketergantungan pada satu pasar atau produk tertentu saja, sehingga risiko keseluruhan bisnis itu bisa menjadi lebih tersebar. Jadi kesimpulannya adalah indikator-indikator ini nggak berdiri sendiri. Mereka itu bisa saling terkait dan juga seringkali seringkali menjadi kombinasi faktor yang mendorong sebuah perusahaan untuk mengambil langkah merger dan akuisisi. Dan ini adalah keputusan strategis yang kompleks dan dengan tujuan akhir untuk menciptakan nilai yang lebih besar dan memperkuat posisi perusahaan di pasar yang ada. Mungkin udah terjawab atau belum, Amar? Oke, udah terjawab ya Bana. Terima kasih untuk tim penyaji sama terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Kori udah ngejelasin apa aja nih indikator, lalu manfaat, bahkan resikonya juga ada dari kegiatan merger dan akuisisi itu sendiri. Terima kasih. Oke. Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Nah, untuk UAS-nya ya. Kalau UTS kemarin Ibu nyuruh apa ya? Ke perusahaan atau tidak? Lupa Ibu. Eh, bikin ini sih buat laporan analisis gitu, terus sama infografis. Oke. Itu ditaruh di mana tuh tugas-tugas itu? Sama Google Drive ya, Bu. Oh, masih di Google Drive ya. Nanti coba saya cek ya, karena saya kira di Google Classroom ya. Baik Google ini ya. Baik, nanti Ibu diskusi dulu sama Ibu Filza. Kira-kira kita akan mengadakannya apa? Kemarin kalau pengantar manajemen mereka itu sudah survei ke perusahaan sehingga ujiannya mereka diadakan di kelas mungkin akan kita buat kasus ya kasus mereka memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah kita nanti saya bicarakan sama Ibu Filza sebaiknya gimana atau teman-teman bisa baca RPS-nya biasanya di RPS dijelaskan UTS-nya apa UAS-nya apa ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ada yang mau bertanya? Dia mau bertanya nggak? Berarti minggu depan itu masih Zoom atau mengerjakan UAS, Bu? Biasanya kalau kita tidak memberikan kuliah apa ujian tertulis, itu biasanya sudah turun ke lapangan mahasiswanya ya. Mahasiswanya turun ke lapangan mencari data apa yang kita suruh atau mencari perusahaan apa yang akan disuruh dikerjakannya. Nah dari situ berarti minggu itu nggak masuk. Tapi langsung nanti pertemuan jadwal kita ujian UAS tanggal berapa, mereka udah siap masukkan apa yang kita minta. Gitu ya. Karena semua sudah masuk dan semua ini ya. Apa kalau nggak salah Bu Fiza tuh pernah bicara buat buku ya? Nanti saya tanya. Kalau buat buku artinya presentasi kalian ya dibuat PPT kan, ada yang buat PPT buat karya ilmiahnya, kemudian ditunitin kira-kira nggak boleh lebih dari 20% sehingga kita bisa buat bukunya. Bukunya bisa aja online ya, nggak usah buku bentuk fisik ya, bisa online. Kalau kemarin itu teman-teman di manajemen ya, manajemen itu dia bentuk fisik ya, bukan fisik, online online salah salah. Tapi judulnya etika etika bisnis ini ya.
Ini judulnya Etika Bisnis, Teori dan Penerapannya ya. Jadi ini penulisnya teman-teman satu kelas di sini ya. Penulisnya masuk. Kalau kita kelompok juga bisa kita masukkan penulisnya siapa. Nah ini dia buat 2 jilid. Jilid pertama, karena kan mahasiswanya banyak, buat jilid pertama, jilid kedua. Tapi ini belum kita cetak, baru kita ini aja bentuk ini. Kalau cetak nanti harus diedit lagi sama si pencetaknya dan sebagainya. Ya, nanti saya sampaikan ke Bu Piza ya, gimana sebaiknya. Baik, kalau sudah kita akhirin aja. Terima kasih buat kelompok penyaji, Adib dan teman-teman. Cukup jelas ya menerangkan tadi. Kemudian yang bertanya juga saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf lahir batin karena Ibu jam 10 ada rapat eh, penerimaan mahasiswa yang berprestasi. Ya, mahasiswa baru yang berprestasi karena Ibu dari bidang kepramukaan, tempo hari kami tidak dilibatkan. Mereka itu adalah prestasi Garuda, ternyata dasar Dharma aja nggak hafal. Dasar Dharma ya, kemudian lagu-lagu kewajiban pramuka itu apa saja dia nggak hafal. Kami kecewa sekali, sekarang kami dilibatkan ya, supaya benar-benar mahasiswa yang berprestasi ya, seperti yang prestasi ngaji, dia bisa ngaji kan, ditunjukkan kepada kita ini ngajinya, prestasi olahraga, prestasi di seni itu ada semuanya. Baik ya, mohon maaf lahir batin. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang apa gitu sebelum kita tutup? Tidak? Tidak ada yang bertanya? Dia? Dari saya cukup, Bu. Cukup ya. Jangan lupa dibuat absen ya dia. Absennya kita buat form 05 dan 06 ya. 05, 06. Udah ada. Sudah ada. Jadi tinggal tanda tangan ya. Baik, kita akhiri. Kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Maka kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh teman kita menjadi tambahan ilmu ya buat kalian semuanya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama.